Apple baru saja menyelenggarakan event online-nya pada tanggal 14 Oktober 2020 jam 12.00 WIB kemarin di Pakansari, Cibinong. Enggak, yang benar di Apple Park, Cupertino, California, yang mirip Gor Pakansari. Di video kali ini mungkin gue akan recap ya perihal Apple event semalam, tapi jangan berharap terlalu komprehensif karena bebannya sangat berat. Oke, pertama-tama event Apple ini dimulai dengan menggambarkan visual-visual mostly tentang Apple Park-nya terlebih dahulu, yang mirip Pakansari. Kemudian Tim Cook, CEO Apple, bilang mau memperkenalkan produk baru dan ngasih tahu produk-produk kemarin dulu yang September rilis, yaitu kayak Apple Watch SE sama Apple Watch 6, iPad 8, dan iPad Air 2020. Kemudian ngomong bentar, langsung nggak lama ngasih tahu produk pertama, yaitu HomePod Mini. Sebuah smart speaker buatan Apple yang tahun 2018 rilis HomePod versi besarnya, sekarang versi mininya, yang mirip bungkusan Apple Carrefour. Dimana HomePod Mini ini poin utamanya bahwa punya suara yang amazing, world class intelligent assistant, brain of your smart home, dan punya privacy dan security khas Apple. Menurut gue fitur yang keren dari HomePod Mini ini ada dua. Yang pertama, kalian bisa menggabungkan dua HomePod Mini di ruangan yang sama, terus bisa pairing gitu, jadi kayak stereo speaker gitu loh. Ada dua. Dan yang kedua, yang menurut gue fitur paling keren, yaitu adalah intercom. Jadi kalian misalnya punya dua HomePod Mini di rumah, di ruang tamu dan di dapur, itu kalian bisa ngirim pesan dari HomePod satu ke HomePod lain. Misalnya dari ruang tamu, tolong bawain apa gitu ke depan. Nanti terkirim dari HomePod yang di ruang tamu ke HomePod yang di dapur. HomePod Mini ini hadir dengan dua varian warna, yaitu putih yang mirip Apple Carrefour dan Space Gray. Dan HomePod Mini ini punya harga $99, di mana itu cukup reasonable untuk produk Apple. Walaupun Google Nest Mini setengahnya. Setelah itu kembali ke Tim Cook lagi, ngejelasin tentang per 5G-an ya. Ada perwakilan dari Verizon, nggak tahu bacanya Verizon atau Verizon, yaitu Hans, orang sono pokoknya. Ya heran aja gue nggak ada XL, Telkomsel, Indosat. Aduh, gimana ini Apple? Si Hans bilang bahwa iPhone bisa akses 5G Ultra Wideband milik Verizon. 5G Verizon ini bisa kecepatan peaknya tembus 200 Mbps untuk upload di ideal condition, dan downloadnya bisa 4 gigabit per second di ideal condition. Bayangkan itu, 500 megabyte sedetik downloadnya. Ya intinya 5G ini kencang banget lah ya. Sayang tapi 5G Verizon tidak dijelaskan akan available di Cibinong kapan, jadi gue belum bisa memastikan itu. Selanjutnya balik ke Tim Cook lagi, CEO Apple lagi, dan dia ngomong kita akan memperkenalkan 5G di semua line up iPhone 12. Dan kemudian langsung deh video iPhone 12 keluar. Dan sesuai diprediksi juga dari rumor-rumor yang ada, ternyata bentuknya benar-benar mengkotak. Good job Apple, mantap, desainnya keren. Selanjutnya Kaiyan, Vice President iPhone Product Marketing, menjelaskan tentang desain yang baru ini, dan iPhone 12 ini punya 5 warna, yaitu yang pertama ada hitam, putih, produk red, hijau, dan juga warna biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. iPhone 12 ini punya ukuran layar yang sama seperti iPhone 11, tapi Apple membuatnya lebih kecil lagi katanya secara dimensi HP-nya. iPhone 12 ini punya resolusi yang lebih tinggi dari iPhone 11, dimana seharusnya ini membuat iPhone 12 lebih tajam gambarnya, gokil. Akhirnya Apple, udah susah dicengin HP-nya nggak Full HD lagi. Dan pada iPhone 12 ini punya brightness 1200 nits, dimana sebelumnya di iPhone 11 625 nits. 2 kali lipatnya hampir. Support HDR format kayak Dolby Vision, HDR10, dan HLG. iPhone 12 juga dibilang katanya cover glassnya lebih kuat daripada iPhone 11, yang katanya juga is the toughest in the industry. Pakai batu ponari apa bagaimana, saya kurang tahu. Apple menyebutnya ceramic shield, yang katanya lebih kuat daripada any smartphone glass. Lebih kuat 4 kali lipat katanya. Kita tunggu aja video orang yang banting-banting iPhone baru nanti ya, seberapa kuat. Selanjutnya ngomongin 5G lagi. Katanya the most 5G bands of any smartphone dan punya smart data. Nantinya akan bisa switching dari 5G ke LTE, gitu sih. 5G bosen lama-lama. Ini banyak banget 5G di Apple event kemarin ya.
Sampai capek gua ngetik skripnya tentang per 5G-an. Selanjutnya masuk ke performance. Akhirnya Apple menggunakan A14 Bionic, chip smartphone pertama dengan ukuran 5 nanometer seperti di iPad Air kemarin, di mana A14 Bionic meningkatkan performa dan improve efisiensi. Chip A14 Bionic ini diklaim punya peningkatan kecepatan hampir 40% dibandingkan A13. CPU di chip A14 Bionic ini punya 6 core yang katanya yang tercepat di antara any smartphone up to 50% faster. Wow. Dan juga A14 Bionic ini punya 4 core GPU design yang dibilang juga 50% lebih cepat dibandingkan any other smartphone. Main Among Us pasti lancar ini. Neural Engine di A14 Bionic ini juga meningkat dari 8 core menjadi 16 core, yang dimana menghasilkan peningkatan sampai 80%. Terakhir, A14 Bionic ini juga memberikan peningkatan untuk machine learning accelerators sampai 70%. Kita tunggu aja nih perbandingannya dengan Snapdragon, Kirin, dan Exynos tertinggi nih. Selanjutnya masuk ke kamera. iPhone 12 ini punya dua lensa, yaitu lensa ultrawide 12 megapiksel, 13 mm f2.4 120 derajat, dan lensa wide 12 megapiksel 26 mm f1.6 OIS 7 element. Aperture-nya menjadi lebih besar, yang tadinya f1.8 di iPhone 11 menjadi f1.6. Sehingga semakin besar bukaan akan membuat cahaya lebih masuk lagi. Apple juga menyebutkan elemen lensa yang tadinya 6 menjadi 7 di iPhone 12 ini, sehingga menghasilkan 27% improvement di segi low light. Artinya lebih minim noise dan bisa lebih terang. iPhone 12 juga sekarang menambahkan night mode di lensa ultrawide dan kamera depannya. Nice Apple. Untuk video, iPhone 12 sekarang support night mode time-lapse, jadi bisa ngambil time-lapse di kondisi cahaya yang minim. Keren. Selanjutnya Apple memberikan gambaran tentang, akhirnya wireless charging. Apple membuat yang namanya MagSafe ya. Pertama kali lihat ini dan dengar bener-bener keren banget kayak di MacBook zaman dulu. Jadi iPhone punya semacam magnet di tengah-tengah belakang supaya ngecasnya itu beda gitu. Ketika MagSafe iPhone ditaruh di belakang, dia akan menempel seperti magnet dan melakukan charging. Jadi tinggal klep gitu nempel. Magnet ini bisa ditempelkan menggunakan aksesorisnya Apple. Ditunggu aja ada yang nempelin stiker kulkas di belakang iPhone-nya. Ada juga MagSafe Duo Charger di mana ada dua tempat ngecasnya gitu secara wireless. Selanjutnya Apple ngomongin tentang environmental. Ini yang gue suka tentang Apple ya, karena juga peduli terhadap lingkungan. Katanya kantor, toko, data centernya sudah run 100% renewable energy. Respect. Dan mereka berencana di tahun 2030 sudah nggak ada climate impact untuk bisnis mereka, yang artinya semua barang yang Apple jual akan 100% carbon neutral, yang dimana harusnya dicontoh di perusahaan lain. Mantap, Apple mantap. Kemudian Apple juga menyebutkan udah ada 700 juta lightning headphone dan 2 miliar power adapter ya. Wah, banyak sekali. Dimana ini juga terkait dengan iPhone yang di boxnya nggak ada adapter dan AirPods lagi. Silakan itu dipikirkan masing-masing ya. Lagi ngomongin environmental juga tiba-tiba ke nggak dapat pala charger. Lalu kembali lagi ke Cayenne. Gue suka nih ada perkenalan produk baru lagi. Konsepnya kayak buka koper gitu. Di dalamnya ada koper lagi, di dalamnya ada koper lagi, sambil diiringi lagu James Bond gitu. Di dalam koper paling kecil ada iPhone 12 mini. iPhone 12 mini ini support Super Retina XDR dan juga resolusinya sudah Full HD+. Punya ukuran layar 5,4 inch namun lebih kecil dibandingkan seri iPhone 6 sampai iPhone SE 2020 yang berukuran 4,7 inch. Wow, pasti ini akan enak banget digenggam pakai satu tangan ya. iPhone 12 mini ini punya fitur yang sama seperti iPhone 12, jadi tidak usah khawatir. iPhone 12 mini mulai dari $699 dan iPhone 12 start dari $799. Rumornya benar berarti ya, padahal banyak yang berharap mulainya dari 649 aja gitu. Udah nggak pakai pala charger sama nggak dapat AirPods gitu. Selanjutnya balik ke Tim Cook lagi yang bilang ini baru setengah cerita iPhone hari ini. Lalu ada iPhone 12 Pro. Datanglah Senior Vice President Worldwide, Greg. iPhone 12 ini juga desainnya baru, mengkotak tentu saja, dan membawa desain yang lebih premium lagi katanya dari stainless steel dan back glass ya. iPhone 12 Pro ini hadir dalam 4 warna yaitu Elegant Silver, Deep Graphite, Stunning Gold yang mirip emas-emas kayak orang kaya Timur Tengah gitu ya, kayak gold gitu. Dan yang terakhir ada Pacific Blue, nggak ada Midnight Green ya. iPhone 12 Pro juga menggunakan Ceramic Shield, support IP68,
dan support MagSafe juga. iPhone 12 Pro tentu udah menggunakan Super Retina XDR display dan ukurannya membesar dari iPhone 11 Pro dari 5,8 inch menjadi 6,1 inch di iPhone 12 Pro. Serta iPhone 12 Pro Max juga hadir dari 6,5 inch sebelumnya menjadi 6,7 inch. Jadi kalau mau iPhone layar besar, ini dia yang tepat gitu. iPhone 12 Pro juga menggunakan A14 Bionic dengan dijelaskan lagi tentang image signal processing yang membuat perbaikan lagi untuk processing kameranya. iPhone 12 Pro hadir dengan 3 kamera, ultra wide dan wide yang speknya sama kayaknya kayak iPhone 12. Dan iPhone 12 Pro ada tambahan lensa telefoto 12 megapiksel f2.0 52mm sehingga menghasilkan 4 kali zoom dari lensa ultra wide-nya. 6 elemen, OIS, dan fokus pixel. Dan untuk iPhone 12 Pro Max, lensa telefotonya beda, 12 megapiksel f2.2 65mm yang lebih jauh dari iPhone 12 Pro. Jadi 5 kali zoom dari lensa ultra wide-nya. Dan tentu saja dengan OIS. Kamera utama iPhone 12 Pro Max juga menarik karena beda, 12 megapiksel f1.6 26mm 7 elemen, sensor baru 1,7 mikron pixel, 100% fokus pixel dan OIS yang baru. Sensor baru ini berukuran 47% lebih besar dengan 1,7 mikron pixel yang menghasilkan 87% improvement di low light. Gokil. Makin cakep low light-nya. OIS atau Optical Image Stabilization di iPhone 12 Pro Max juga mengadaptasi dari high-end DSLR yaitu sensor shift. iPhone 12 Pro juga sekarang support RAW menggunakan Apple ProRAW yang membuat kita bisa proses gambar lebih manual dengan data yang lebih banyak karena formatnya RAW noise. Selanjutnya ada tampilan hasil foto iPhone-nya dengan fitur-fiturnya iPhone. Kemudian Pro Video, di mana iPhone bisa merekam 10-bit HDR recording support Dolby Vision di 4K 60fps. Gokil ya, makin ajib. Kemudian ditunjukkan film dari sinematografer menggunakan Dolby Vision di iPhone 12 Pro-nya. iPhone 12 Pro juga support LiDAR scanner yang bisa menghitung berapa panjang cahaya untuk sampai ke sebuah objek dan merefleksikannya kembali seperti yang ada di iPad Pro 2020. LiDAR scanner ini bisa membantu akurasi, mereduce capture time, dan membantu improve autofocus di low light. Kemudian dijelaskan lagi benefit-benefit dari 5G dalam beberapa industri pekerjaan ya, 5G lagi. Serta ditunjukkan fitur-fitur tonjolan dan ditutup dengan film untuk iPhone 12. Untuk harganya iPhone 12 Pro ini mulai dari $999 dari 128 GB dan iPhone 12 Pro Max mulai dari $1099 dari kapasitas 128 GB ya. Sudah lumayan capek gue nih. Lalu diakhiri dengan harga-harga iPhone yang turun versi-versi kemarin. Ditutup dengan kesimpulan dari Tim Cook sehingga mengakhiri video gue juga ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Kalau suka dengan video ini kalian boleh like, kalau nggak suka kalian boleh dislike. Kalau kalian mau komentar atau ngobrol-ngobrol di kolom komentar, terima kasih dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Iklan dari aplikasi HP gue, mantap. Makasih yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka kalian boleh like, kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike. Kalau mau komentar silakan, gue sangat apresiasi dan subscribe ya. Karena satu subscribe, satu langganan.